Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian ke-11 Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau membahas adab-adab puasa yang disunahkan. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang adab-adab yang wajib yang perlu diketahui oleh orang yang berpuasa. Maka ada beberapa hal-hal yang disunahkan yang tentunya seseorang tidak meninggalkan apa yang telah datang dari Nabi SAW walaupun itu bukan perkara yang wajib. Di antaranya adalah makan sahur. Telah datang beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad SAW tentang keutamaan sahur tersebut. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena sesungguhnya ada berkah padanya. Dan juga disebutkan dalam sahih Muslim datang dari hadis Amr bin As radhiyallahu taala anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahur. Yang membedakan puasa yang kita tunaikan dengan puasa yang dilakukan oleh ahlul kitab adalah makan sahur. Subhanallah. Kalau seandainya dua hadis ini yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan makan sahur, maka tentunya seorang muslim yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan pernah meninggalkan amalan ini. Namun, apa makanan yang harus seseorang makan ketika dia sahur? Apakah sahur itu harus makan sepiring nasi beserta dengan lauknya atau dia cukup dengan makan kurma saja? Nah, sebagaimana hadis yang datang dari Al-Imam Abu Daud rahimahullah dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'mas sahurit al-mu'min at-tamru. Sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Bahkan Nabi SAW menyebutkan hanya sekadar air yang lewat di tenggorokannya itu sudah cukup dia dikatakan sebagai orang yang bersahur. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya di mana Rasulullah SAW mengatakan as-sahuru aqluhu barakatun fala tad'uhu walau ayyajra ahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Makan sahur itu berkah. Maka dari itu jangan tinggalkan sahur walaupun hanya meneguk air satu teguk. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat dan mendoakan dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Ya, oleh karena itu hendaknya seseorang ketika makan sahur dia berniat untuk mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih daripada jalan Yahudi dan memohon berkah dari apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kapan makan sahur yang paling baik? Makan sahur yang paling baik adalah waktu yang paling akhir. Ya, sebagaimana datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik di mana Anas bin Malik berkata anna Nabi Allah wa Zaid ibn Thabit tasahhara falamma faragha min sahurihima qama Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ila salati fa shalla qulna li Anas kam kana baina firaghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah qala qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayat. Bahwa Nabi dan Zaid bin Thabit pada waktu itu makan sahur bersama. Ketika mereka selesai dari makan sahur, maka Nabi SAW bangkit menuju tempat sholat, lalu mengerjakan sholat. Kami tanyakan kepada Anas, berapa lama tentang rentang waktu antara selesainya mereka dari makan sahur dan masuknya mereka dalam sholat? Maka ia menjawab, lamanya kira-kira bila seorang membaca 50 ayat. Inilah waktu yang paling baik seseorang makan sahur. Tentunya banyak hikmah ketika seseorang makan sahur di akhir. Di antaranya Islam
datang untuk memberikan keringanan kepada pemeluknya, tidak ingin memberatkan. Ketika seseorang makan sahur yang diakhirkan, maka tentunya rasa masyaqqah, rasa berat yang dia rasakan ketika dia berpuasa itu akan lebih sedikit. Ya, mungkin ketika dia makan sahur di akhir, dia akan lapar mungkin jam 1 siang, ya maka akan lebih pendek masyaqqah yang dia rasakan. Namun kalau seandainya dia makan sahur di awal, maka waktu panjang, waktu lapar yang dia rasakan itu lebih panjang. Dan juga biasanya seseorang selesai makan dia akan tertidur, sehingga dikhawatirkan seseorang ketika dia makan sahur di awal waktu, ya dia akan tertidur dan tidak bisa menghadiri sholat berjamaah. Maka tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang dari Nabi SAW, maka makan sahurlah sebagaimana Rasulullah SAW makan sahur. Wallahu a'lam bishawab.